Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Metrifani, NPM 120-2018-06 dari Universitas Yarsi, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin mempresentasikan tentang pengembangan organisasi yang diajarkan oleh Bapak Muhammad Rifki Novesar. Saya ingin menjelaskan tentang yaitu perubahan organisasi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian perubahan organisasi, penyebab perubahan organisasi, jenis perubahan organisasi, faktor perubahan organisasi, level perubahan organisasi, tahapan perubahan organisasi, strategi perubahan organisasi, contoh perubahan organisasi di bidang perpustakaan, dan kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan latar belakang perubahan organisasi. Dalam perkembangan teknologi dan informasi, suatu organisasi dituntut mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi agar mampu memenuhi tuntutan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi cenderung statis dalam hal perkembangannya karena tidak mau menerima aspek-aspek baru memungkinkan untuk peningkatan kualitas kuantitas output suatu organisasi. Menyikapi perkembangan yang ada, suatu organisasi dapat melakukan perubahan yang mana perubahan tersebut dapat berupa perubahan aktivitas dalam organisasi yang mempengaruhi seluruh anggota organisasi. Di sini ada menurut Desplaces pada 2005. Perubahan yang terjadi dalam organisasi seringkali membawa dampak yang tidak menguntungkan. Namun, perubahan tetap penting dilakukan oleh organisasi untuk mengubah kultur yang tidak sesuai dengan keadaan sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam makalah ini akan membahas mengenai perubahan organisasi yang lebih mendalam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian perubahan organisasi pada Hatch pada tahun 1997. Perubahan organisasi secara sederhananya dapat diartikan adalah pembahasan mengenai mengapa, kapan, dan bagaimana organisasi melakukan perubahan. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan oleh meningkatkan efektivitas organisasinya. Selanjutnya dari Desplaces pada 2005. Mengutip kajian yang dilakukan Forrest dan Robertson pada 1992 menyatakan bahwa kebijakan perubahan yang dilakukan oleh organisasi hanya memberikan manfaat positif tidak langsung bagi organisasi sebesar 38%. Jadi, perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam ataupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab perubahan organisasi. Pertama, ada dari faktor internal. Perubahan yang disebabkan karena faktor dari dalam atau faktor internal dapat dalam suatu organisasi. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personal, menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pimpinan organisasi menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, ada faktor eksternal. Perubahan organisasi yang disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi, pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, ada jenis perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan tidak terencana atau unplanned change. Perubahan bersifat spontan tanpa ada arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi, contohnya pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Selanjutnya ada perubahan terencana atau planned change. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan.
Perubahan ini merupakan respon dari adanya perbedaan antara apa yang diharapkan dan kondisi aktual. Contohnya dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Selanjutnya ada level perubahan organisasi. Perubahan makro evolusioner merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan organisasi lain seringkali mempengaruhi suatu organisasi sehingga terjadi perubahan. Yang kedua ada perubahan mikroevolusioner. Merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor internal dalam siklus ataupun daur kehidupan organisasi, baik karena pertambahan ukuran dan kompleksitas maupun permasalahan pertumbuhan atau growth dan penurunan atau decline organisasi. Selanjutnya ada perubahan politis, merupakan perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuatan dalam organisasi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan aktor perubahan organisasi. Dari agen perubahan, yaitu mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Yang kedua ada perubahan manajer perubahan, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir dan mengimplementasikan perubahan. Dan ada fasilitator perubahan, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Dan selanjutnya ada penghalang perubahan, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Pada perubahan ini, yaitu mereka dapat aktif dan terang-terangan menentang perubahan. Selanjutnya ada tahapan perubahan organisasi pada model Lewin. Pada tahap unfreezing, yaitu pencairan kebekuan lama. Pada langkahnya, persiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen perusahaan untuk meyakini bahwa perubahan memang diperlukan. Strateginya memanfaatkan ketidakpuasan dengan sistem yang berlaku sekarang, lalu ada membangun hubungan yang efektif dengan orang yang terlibat dalam perubahan, dan ada meminimalisir adanya resistensi. Selanjutnya ada change of movement atau gerakan menuju perubahan. Mempengaruhi gerak perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan. Bersama tahapan implementasi perubahan, orang memulai mencoba perilaku dengan harapan akan menantikan efektivitasnya. Selanjutnya dari strateginya yaitu mulai melakukan perubahan, menerapkan gaya manajemen yang baru, memberi pelatihan pola-pola yang baru. Dan selanjutnya ada rephrasing atau pembekuan kembali equilibrium yang baru. Pada langkahnya terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil, tahapan di mana orang memandang bahwa perilaku yang baru telah dicobanya selama periode atau change menjadi bagian dari orang tersebut. Selanjutnya pada strateginya menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua ada membuat kebijakan baru dalam merekrut anggota yang sesuai dengan budaya organisasi yang baru dan bekerja sesuai sistem manajemen yang baru. Selanjutnya saya ingin menjelaskan model Kotter pada John yang mengungkap ada 8 tahapan dalam melaksanakan perubahan organisasi. Di sini yang pertama ada menciptakan kebutuhan untuk berubah. Saya akan menjelaskan yaitu kebutuhan untuk melakukan perubahan dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi bersama dengan seluruh elemen perusahaan terkait dengan berbagai aspek yang terjadi dalam perusahaan, terutama mengenai tantangan yang dialami perusahaan dalam persaingan bisnis ataupun situasi yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua ada membentuk koalisi yang kuat. Dukungan dan partisipasi orang-orang lain yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di kalangan perusahaan sangat dibutuhkan sebagai tim perubahan atau pelopor perubahan. Tim perubahan ini kemudian dijadikan koalisi yang kuat untuk menggerakkan proses perubahan perusahaan secara konstan dan berkelanjutan. Selanjutnya
harus dibentuk atas berbagai ide, dasar, dan gagasan-gagasan hebat serta solusi atas hal-hal yang ingin dicapai melalui perubahan. Kejelasan visi akan memudahkan untuk membangun strategi perubahan yang utuh dan lengkap sehingga memudahkan proses implementasikannya. Selanjutnya yang keempat adalah mengkomunikasikan visi perubahan. Visi perubahan perlu dikomunikasikan kepada seluruh elemen perusahaan karena hal tersebut merupakan rangkaian langkah yang akan menentukan keberhasilan proses perubahan. Visi yang efektif akan terlihat ketika kemampuan dan kekuatan dapat direfleksikan dengan jelas dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima yaitu ada menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung melainkan bertindak untuk berbuat menjalankan visi tersebut. Oke, semua aspek yang berlangsung dapat dalam proses-proses perubahan harus dimonitor dan dievaluasi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Jika dalam pelaksanaan ditemukan hambatan-hambatan yang mengganggu baik dalam arti teknis maupun karena sikap dan perilaku tertentu dari sebagian karyawan tertentu, para pemimpin tim perubahan harus berani mengambil tindakan yang tepat melalui koreksi dan penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, ada merencanakan dan mengusahakan keuntungan jangka pendek. Kesuksesan jangka panjang dapat menjadikan sumber energi yang kuat untuk tetap menggerakkan kelangsungan proses-proses perubahan. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam tahap-tahap perubahan harus diangkat ke permukaan sehingga dapat dilihat oleh semua elemen dalam perusahaan. Kesuksesan tersebut dapat dijadikan saran yang efektif untuk meredam pihak-pihak yang masih meragukan jalannya proses perubahan organisasi. Untuk menciptakan perlu adanya strategi yang dilakukan dengan memilih target-target kesuksesan dari proses perubahan yang tidak mendapat serangan kritik yang terlalu besar serta tidak memiliki eksposur risiko kegagalan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada membangun perubahan yang berkelanjutan. Jika proses perubahan masih memiliki ruang untuk meningkatkan yang lebih jauh, pemimpin bersungguh-sungguh karena menyatakan untuk keberhasilan serta tujuan secara terburu akan merusak semangat perubahan pada tim manajer perubahan harus tetap menjaga untuk kesuksesan yang sungguh. Selanjutnya ada melembagakan perubahan dengan budaya organisasi. Proses-proses perubahan yang telah berlangsung harus ditawarkan dan menjadi bagian yang dipisahkan dari budaya perusahaan secara keseluruhan, yaitu semua aktivitas perubahan harus direferensikan sebagai budaya perusahaan. Selanjutnya ada strategi perubahan organisasi. Yang pertama, Virtue Creation Strategi. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward atau punishment. Perubahan diperoleh dengan cepat namun cenderung dilakukan karena adanya rasa takut terhadap hukuman atau keinginan mendapatkan reward. Pengaruhnya bersifat temporer. Sesuai yang digunakan pada tahap unfreezing yaitu meninggalkan pola lama dan mendorong terbentuknya pola baru. Yang kedua ada rational persuasion strategy. Di sini perubahan dilakukan melalui pengetahuan data empiris maupun argumen rasional. Manajer harus menggunakan pendekatan rasional bahwa perubahan akan memberikan manfaat yang besar dibandingkan pola sebelumnya. Argumen bisa disampaikan oleh agen perubahan, ahli dari luar maupun melalui demonstrasi. Perubahan yang lebih lambat dari strategi namun hasilnya lebih tahan lama dan terinternalisasi dalam diri individu. Yang terakhir ada Shared Power Strategy. Strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai, kebutuhan, maupun tujuan individu atau kelompok. Di sini manajer memerlukan referensi, power, dan keterampilan untuk bekerja efektif bersama kepada berbagai pihak. Perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama, namun perubahan tersebut akan lebih tahan lama dan internalisasi dalam diri masing-masing. Di sini saya ingin menjelaskan contoh perubahan organisasi di bidang perpustakaan.
Perpustakaan adalah salah satu unit kerja berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Pada Darmon pada 2001, perpustakaan konvensional mulai berubah menjadi perpustakaan digital karena perusahaan dituntut harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, harus beradaptasi dengan organisasi dimanapun perpustakaan tersebut berada di mana pada masa sekarang ini. Digitalisasi di segala bidang, terutama di bidang informasi, menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Ada beberapa hal yang mendasari perubahan perpustakaan konvensional menjadi perusahaan digital, diantaranya perkembangan teknologi informasi semakin membuka peluang-peluang baru tinggi, pengembangan teknologi informasi perpustakaan yang murah dan mudah untuk diimplementasikan oleh perpustakaan di Indonesia. Yang kedua yaitu perpustakaan sebagai lembaga edukatif, informatif, reservatif, dan rekreatif yang diterjemahkan sebagai bagian aktivitas ilmiah, tempat penelitian, tempat pencairan data informasi yang otentik, tempat penyimpanan, tempat penyelenggaraan seminar dan diskusi ilmiah, tempat rekreasi edukatif dan kontemplatif bagi masyarakat luas. Yang tiga itu ada dengan fasilitas digitalisasi perpustakaan, maka koleksi-koleksi yang ada dapat dibaca atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik Indonesia maupun dunia internasional. Volume pekerjaan perpustakaan yang akan mengolah ribuan koleksi perlu didukung dengan sistem otomatis yang punya jangkauan ke depannya. Yang saat ini sudah banyak perpustakaan khususnya di perguruan tinggi dengan kemampuan yang inisiatifnya sendiri telah merintis pengembangan teknologi informasi dengan mengeditasi perpustakaan dan library automation yang saat ini sudah mampu membuat perpustakaan digital dengan jaringan perpustakaan digital nasional atau Indonesian Digital Library Network. Yang yaitu dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan, perpustakaan dirasakan perlu untuk bertransformasi menjadi perpustakaan yang berbasis teknologi terkini agar dapat memenuhi kebutuhan penggunaan yang selalu harus akan informasi. Di sini saya akan memberikan kesimpulan, yaitu organisasi adalah suatu wadah di mana tempat sekumpulan orang yang punya pikiran yang sama saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap organisasi pasti mengalami perubahan dan juga perkembangan agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi bisa menjadi secara terencana maupun tidak terencana tergantung dari faktor internal dan juga eksternalnya. Akan tetapi tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisien kerja dan juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik lagi. Dalam perubahannya, organisasi terus bertransformasi menjadi lebih baik dengan berbagai cara dan juga model. Model perubahan organisasi yang banyak diterapkan adalah model perubahan organisasi Lewin dan model perubahan organisasi Kotter. Masing-masing model memiliki tahap, langkah, dan juga strategi yang berbeda-beda. Akan tetapi, semua model mempunyai tujuannya yang sama, yaitu untuk memajukan organisasi dan membawa organisasi menjadi lebih baik lagi. Perpustakaan sebagai salah satu organisasi penyedia layanan informasi publik dan juga luput dari proses perubahan. Pada awalnya, organisasi di perpustakaan masih bersifat konvensional, sehingga aturan dianggap sebagai pemegang peranan tertinggi dalam setiap keputusan. Dengan model konvensional, organisasi berkembang dengan lambat karena pada dasarnya semua elemen perpustakaan masih takut pada aturan yang bersifat kaku. Seiring perkembangan zaman, perpustakaan yang dulunya konvensional mudah berubah menjadi organisasi modern dengan yang berbasis teknologi terkini. Hal tersebut perlu dilakukan mengingatkan perpustakaan berperan sebagai organisasi penyedia informasi utama bagi masyarakat. Pada masa dewasa ini, perpustakaan mulai mengemas informasi dengan basis digitalisasi. Digitalisasi informasi sangat penting untuk dilakukan untuk mengingat kebutuhan informasi yang semakin tinggi. Dengan adanya perubahan organisasi, diharapkan perpustakaan akan bertransformasi menjadi lebih baik lagi sehingga dapat yang semakin beraneka ragam.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki.